semua. Yang terhormat Ibu Presiden OS Indonesia Chapter, Ibu Sri Fatmawati, dan juga ibu-ibu pengurus dan member OS yang saya sayangi, serta ibu-ibu peserta Talk Series lainnya yang saya banggakan. Pada bulan Desember ini, OS Talk Series hadir kembali sebagai Talk Series ke-20, kali ini dengan topik yang tidak kalah menariknya dengan topik-topik sebelumnya, yaitu terkait bidang teknik sipil berupa pemanfaatan nanopartikel sebagai self-healing material pada beton dan prediksi kerusakan jembatan berbasis artificial neural network method. OS Talk Series adalah acara bulanan yang diorganisir oleh OS Indonesia National Chapter, di mana OS sendiri merupakan singkatan dari Organization for Women in Science for the Developing World. Acara ini telah berlangsung sejak 2021 dan telah didukung banyak pihak untuk keberlangsungannya. Kegiatan ini merupakan salah satu media bagi perempuan peneliti anggota OS Indonesia dalam memberikan sumbangan keilmuannya pada kebangkitan ilmu pengetahuan Indonesia. Nah, dalam acara Talk Series kali ini terdapat beberapa rangkaian acara, ada serangkaian acara, diantaranya adalah pemutaran lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan sambutan dari Presiden OS Indonesia, pemutaran video profil OS Indonesia, serta penyampaian materi yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab nanti di akhir penyampaian materi oleh narasumber. Baik, masuk ke agenda yang pertama adalah pemutaran lagu Indonesia Raya. Mari kita simak bersama video tersebut. Bagi panitia yang bertugas, saya persilahkan. Baik, masuk ke agenda selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Presiden kita dari OS Indonesia kepada Ibu Dr. Sri Fatmawati. Saya persilahkan. Bu Fatma. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki Talk Series yang ke-20 dan dari serangkaian Talk Series yang sudah kita lakukan, yang sudah kita laksanakan, telah banyak share ya yang sudah disampaikan, dan tentunya pada kali ini sebagai narasumber ada member OS Dr. Monita Olivia, Bu Monita ya, yang akan bicara tentang nanopartikel.
dan juga ada Widya Apriani, STMT dari universitas lainnya, yang akan bicara tentang bagaimana damage prediction of steel girdle arch bridge ya, based on artificial neural network method. Ibu Bapak sekalian, OS adalah salah satu pintu ya sebetulnya untuk salah satu pintu untuk semua peneliti perempuan yang ada di Indonesia. Tidak hanya bagaimana mereka memberikan pengetahuannya, tapi juga bagaimana kita saling menguatkan ya sebagai salah satu network, salah satu organisasi yang tentunya membernya sebagian besar adalah perempuan peneliti. Nah, izinkan saya menyampaikan refleksi akhir tahun ya, karena ini adalah OS terakhir untuk tahun ini, OS Talk Series terakhir untuk tahun ini ya. Dari berbagai macam keilmuan dari perempuan peneliti yang ada di Indonesia, ya refleksi kita adalah betapa daya juang perempuan peneliti di Indonesia itu sungguh luar biasa. Hari ini bisa terlihat seberapa besar seberapa besar waktu dan energi yang dibutuhkan dalam memperdalam keilmuannya, tapi juga bagaimana mereka juga berjuang untuk urusan logistik ya. Nah, refleksi ini tentunya tidak hanya memberikan semangat bagi kita semua yang ada di sini untuk terus meningkatkan kapasitas kita semua, tapi juga untuk terus berbahagia menjadi diri sendiri. Menjadi seorang ilmuwan tidaklah mudah di Indonesia tentunya. Namun dengan adanya OS Indonesia Talk Series ya, kita melihat bahwa we're not alone. Kita bahu-membahu untuk terus mengembangkan ilmu kita semua, sharing kepada masyarakat dan menjadi yang terdepan, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga secara global. Saya rasa itu. Terima kasih banyak Ibu Bapak semuanya, terutama narasumber kita dan Ibu host kita ya, Bu Ika Oktavianawati, serta para tim di Kadif ya, yang dikomandani oleh Ibu kebanggaan kita ya, Bu Dr. Leni Ritmaleni. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Presiden atas sambutannya. Baik, selanjutnya mari kita saksikan pemutaran video profil OS yang mana mungkin dapat menjadi media perkenalan bagi Bapak dan Ibu peserta Talk Series kali ini yang belum pernah mengenal apa itu OS sebelumnya. Silakan Mbak Panitia. Tanah air
Baik, berikut tadi profil dari OS Indonesia. Jadi organisasi ini berada di bawah TOES UNESCO yang berpusat di Italia. Dan yang sesuai dengan yang Bapak Ibu lihat barusan dalam video profil OS, bahwasanya OS telah banyak berusaha memberikan sumbangsi pengetahuan dan terkait sosial isu bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, untuk informasi, saat ini jumlah member OS sudah ada sekitar ratusan yang terdiri dari dosen dan peneliti wanita Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami sangat welcome bagi mungkin ada ibu-ibu yang berminat menjadi peserta baru OS. Adapun syarat dan ketentuannya untuk menjadi member tersebut akan kami tampilkan di akhir acara nanti. Nah, agar tidak terlalu lama, mungkin kita bisa langsung masuk ke agenda utama kita, yaitu penyampaian materi dari dua narasumber kita kali ini. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Ika Oktavianawati dari instansi UNUTA Jember, dengan latar belakang kimia, bidang studi saya kimia. Kali ini saya akan bertugas menjadi moderator untuk talk series ke-20. Untuk narasumber yang pertama, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Ibu Monita. Ya, Assalamualaikum Mbak Halo Ika, Ibu. selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana Terima kabarnya? kasih. Alhamdulillah kabar baik ya, semangat. Semangat. Baik, sebelum Ibu Monita menyampaikan presentasinya, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk profil beliau, profil CV beliau. Ibu Dr. Monita Olivia, MSc, merupakan salah satu staf pengajar di Universitas Riau. Dengan latar pendidikan di tahun 1998, mendapatkan gelar sarjana teknik dari Teknik Sipil di Universitas Islam Indonesia. Kemudian di tahun 2000, mendapatkan gelar MSc di bidang Structural Engineering dari University of Manchester Institute of Science and Technology, United Kingdom. Dan 2011, gelar PhD diperoleh di bidang Civil Engineering di Curtin University, Australia, di Perth, dia Bu ya. Untuk penelitiannya, mengkaji tentang teknologi beton, beton geopolimer, durabilitas, limbah beton berkelanjutan. Dan beberapa penghargaan yang telah beliau peroleh, diantaranya 2015 mendapatkan Silver Medal Best Paper Award di Second Malaysia Indonesia Geopolymer Symposium, 2016 Alumni Reference Group Silver Member Achievement dari Australia Awards Indonesia, 2017 mendapatkan Bronze Medal Best Paper Award dari Green Construction and Engineering Education Conference. Di 2019 terdapat beberapa penghargaan, diantaranya Silver Medal dalam Shanghai International Exhibition of Inventions, dan Gold Medal dalam World Innovation Intellectual Property Association Special Award. Dan juga The Best Presenter dalam seminar hasil bidang Advanced Material di Kemenristek Dikti. Di 2022, jadi tahun ini, capaiannya adalah peringkat kelima untuk Best Innovation dari Sustainable Construction and Environment Conference di 2022 ini. Nah, dengan prestasi yang seperti ini, mungkin kita akan jadi tertarik dengan mendengarkan pemaparan dari beliau. Sangat wow sekali untuk CV dari Ibu Monita ini. Tanpa banyak kata lagi, mungkin apakah Ibu sudah siap? Mungkin bisa dilanjutkan. Untuk waktu presentasi maksimal 30 menit, Ibu. Ya. Dan bagi Bapak Ibu peserta lainnya, mungkin jika ada pertanyaan, dapat menyampaikan pertanyaan itu dituliskan dalam kolom chat, atau jika ingin berinteraksi langsung juga akan persilakan melalui fitur raise hand, tapi di akhir pemaparan materi nanti dari kedua narasumber ini.
Baik Ibu, untuk cepatnya mungkin saya persilakan kepada Ibu untuk segera mulai. Terima Baik, kasih. terima kasih Mbak Ika. Yang saya hormati Ibu Presiden OS, Ibu Sri Fatmawati, kemudian pengurus OS Ibu Ritma Leni, Mbak Norina, dan juga teman-teman saya yang sudah hadir di sini, Ibu Widya, Ibu Desiana, yang dari grup menulis ya, juga mahasiswa yang mungkin saya lihat tadi sudah hadir, dan semua rekan OS yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ingin share screen dahulu. Baik, sebentar saya tutup dulu ya. Baik, terima kasih. Saya mulai saja dengan pemaparan ini, dan siang ini santai saja karena materinya juga tidak berat-berat. Ini gabungan dari beberapa bidang ilmu sebenarnya. Yang judulnya adalah nanopartikel sebagai self-healing material pada beton. Jadi saya ingin mengenalkan grup riset kami dulu, sedikit promosi bahwa grup ini terdiri dari saya, bidang ilmu teknologi beton, kemudian Profesor Edi dari teknik kimia, yang khusus membahas tentang material maju, lalu ada Dr. Gunawan di bidang ilmu geoteknik dan pavement, kemudian ada Dr. Panca Setia Utama ini dari bidang teknik kimia yang khusus membahas sebenarnya mengenai nanosilika. Lalu ada Dr. Masri Layanti dari UNAN, bidang struktur dan construction material. Lalu ada kolaborator saya yang lain yaitu Dr. Steve Supit dari Politeknik Negeri Manado, bidang ilmu nanoteknologi dan material konstruksi. Kemudian kami bekerja sama dengan Dr. Yuana Nurulita dari ilmu kimia ya, bidang biologi molekuler dan bioteknologi. Kemudian dengan Ibu Sinta Elistia dari teknik lingkungan Universitas Riau mengenai pengolahan limbah dan limbah air bersih, serta Bapak Iskandar Sritompul bidang struktur dan forensik. Jadi grup kami ini punya riset fokus itu mengenai pengembangan material yang durable dan sustainable, kemudian mengkaji masa layan serta life cycle prediction, kemudian yang terakhir adalah mengembangkan material rehabilitasi dan konservasi untuk memperpanjang masa layan struktur. Adapun prestasi kami ini belum diupdate sampai 2022, jadi sudah ada tambahan Best Paper Award dan juga paten, serta lebih banyak mahasiswa yang lulus dan mendapatkan medali. Nah, untuk lebih mudahnya, lebih singkatnya, saya hanya membagi ya talk saya ini jadi 3 hal. Yang pertama, teknologi beton itu sebagai puncaknya yang memayungi semuanya. Kemudian adalah nanopartikel. Dan yang ketiga adalah mengenai self-healing. Jadi nanti ada kaitannya antara nanopartikel dan self-healing. Adapun latar belakang sebenarnya mengapa mengambil nanopartikel, karena nanopartikel adalah komponen utama dari nanoteknologi. Dan kita tahu nanopartikel atau bagian dari nanoteknologi itu berukuran 1 sampai 100 nanometer ya, yang berbeda dari bahan yang solid. Jadi memang untuk nanomaterial ini sudah banyak ya kita lakukan penelitian di teknik sipil juga, tetapi menggunakan bahan yang sudah ada, sudah solid gitu ya, yang sudah dijual, dan itu pun tidak bisa didapatkan di Indonesia dengan mudah, harus diimpor. Jadi riset-riset nanomaterial sama ini adanya di negara-negara maju seperti di Australia, di Jepang, kemudian di Kanada, Amerika, karena mereka bisa mendapatkan material bahan bakunya lebih mudah. Jadi untuk kami, maka kami mencoba membuat sendiri. Nanti saya jelaskan sedikit. Nanopartikel ini diproduksi pada level nano dan diuji, diukur, serta dimodifikasi. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, kita bisa bandingkan bahwa ukuran nanomaterial itu sangat kecil, kecil sekali dari sel darah kita, dan kemudian karakteristik biologi, kimia, dan sifat fisik nanopartikel sangat berbeda dari skala makro dan mikro. Nah,
kalau kita mengembangkan nanopartikel, maka kita dapat meningkatkan material kita menjadi material kelas material maju yang memenuhi persyaratan material untuk aplikasi yang lebih baik lagi atau lebih tingkat tinggi. Dan kemudian nanopartikel yang dihasilkan itu tergantung dari proses sintesis, struktur kimia, ukuran, dan bentuknya. Nah, saya mencoba mendapatkan sudah sampai di mana gitu ya orang mencoba mensintesis nanopartikel. Jadi sumber-sumbernya ini ada dari beberapa hal, bisa dikategorikan, dilihat di gambar ini papernya yang baru terbit, dari limbah industri seperti abu terbang dan abu dasar gitu ya. Kemudian slag, ini hasil pembakaran biji besi. Sekarang juga banyak digunakan limbah elektronik. Lalu diatom, ini juga tanah mineral. Jadi dari biomass alga nih ya, ini diatom ini bagian yang banyak juga di sipil diteliti, karena dia dari tanah, kemudian dipakai, silikanya cukup tinggi, cukup baik, mengurangi kelembapan gitu. Kemudian saya tidak tahu apa ini radiolarians, lalu sponge. Ini biomass dari alga. Kemudian kalau dari tanaman sendiri, ini sudah banyak termasuk POVA yang saya pakai, yaitu palm oil fuel ash. Ada yang memakai bambu juga, dan berbagai macam tanaman lain. Kemudian untuk dari clay, ini ada yang menggunakan batu apung, pumice, lalu bentonite, ini banyak juga kita pakai, tapi masih bentuk bentonite. Tapi kalau misalnya diekstraksi, disintesis, mungkin karakternya lebih baik lagi. Kemudian dari mineral olivin dan seterusnya. Nah, kalau pada teknologi beton yang disebut nanopartikel, ini evolusinya kalau dari kanan kita lihat grafik ini ukuran partikel size-nya dalam nanometer, itu paling besar adalah agregat kasar. Kemudian berlanjut ke pasir, kemudian semen, abu terbang, dan material halus lain. Nah, dari agregat kasar paling kanan sampai ke fly ash, itu dikategorikan beton konvensional. Kemudian jika kita tambahkan atau kita ganti semennya menggunakan silika fume, kemudian metakaolin, atau material lain yang lebih halus, kemudian kita tambahkan agregat, pasir, dan seterusnya. Ini disebut high strength atau high performance concrete atau beton berkinerja tinggi, karena dia memiliki aditif tambahan. Tapi kalau misalnya partikelnya kita tambah lebih kecil lagi di sini, seperti silika presipitasi maupun nanosilika, dengan ukuran partikel di sekitar 500 sampai 1 nanometer, maka dari cost agregat sampai nanosilika kita kategorikan nano engineer concrete. Jadi kalau ada istilah NEC, itu yang disebut beton yang menggunakan material nano. Nah, kalau misalnya dilihat dari bidang ini sendiri, jadi beton juga menggunakan material nano, ya tidak hanya campuran-campuran yang lain. Dan untuk kami sendiri di sini, kami fokus menggabungkannya dengan teknik self-healing. Jadi self-healing ini berdasarkan World Economic Forum tahun 2016 itu adalah salah satu material unggulan. Jadi yang selama ini dikenal self-healing menggunakan bakteri itu hanya salah satu saja sebenarnya, karena banyak teknik untuk membuat self-healing konkret. Nah, self-healing jadi satu unggulan karena dia dapat mengurangi life cycle cost. Jadi kalau misalkan di sini ya kita lihat di sebelah kanan, ini kinerja berbanding biaya. Kalau misalnya material A adalah material yang tidak begitu kuat, material B adalah material yang lebih kuat, maka material A itu dalam waktu tertentu cepat rusak dan memerlukan perbaikan. Jadi first repair, second repair itu. Dan kemudian material B dalam jangka waktu yang lebih lama lagi baru bisa diperbaiki. Tapi kalau self-healing yang di grafik C ini, itu setiap saat dia bisa memperbaiki. Jadi dia akan terus rusak, kemudian perbaiki,
perbaikan dan seterusnya. Dengan catatan rusaknya bukan rusak yang destruktif ya. Misalnya kalau terjadi gempa, dia tidak bisa langsung healing karena ada limit ukuran retakan yang bisa diperbaiki. Dan memperbaikinya pun secara bertahap, itu 6 bulan sampai setahun. Dan tergantung dari material yang kita pakai. Tapi bila dibandingkan biayanya, kita lihat di grafik B ini, maka material yang A itu pada awalnya biayanya lebih rendah, kemudian dengan berjalannya waktu biaya yang diperlukan lebih tinggi. Sedangkan material B itu lebih sedikit ya berbanding, tapi kita tidak mengeluarkan biaya yang besar, cukup di akhir masa layan saja. Tapi material self-healing yaitu di grafik D ini memang biayanya lebih tinggi, tapi juga konstan. Nah, ini tergantung nanti perawatan seperti apa yang kita pilih. Jadi untuk impact-nya di sini, self-healing material di grafik sebelah kiri ya, itu termasuk material yang punya dampak cukup besar, dapat mengurangi biaya pemeliharaan. Nah, untuk terminologi self-healing sendiri, supaya tahu kaitannya antara nanoteknologi dengan self-healing, saya ambil dari Japan Concrete Institute di sini, JCI TC 075B, ini aturannya. Jadi sudah saya tambahkan, yang kita lihat adalah diagram Venn yang di tengah ini. Ya, ada yang titik-titik biru di sini, ini semuanya mengkategorikan self-healing atau repairing. Jadi self-healing itu terdiri dari natural healing, autonomic healing, maupun activated repairing. Nah, ini irisannya ada di tengah yang disebut autonomic healing. Nah, yang disebut dengan autogenous healing, atau yang pertama yang hijau sebelah kiri, itu tanpa perbaikan yang dilakukan oleh beton, itu tanpa ada proses pengisian atau sealing crack. Jadi betul-betul material itu sendiri yang mencoba memperbaikinya. Saya mohon maaf, apakah suara saya terdengar masih, Mbak Ika? Terdengar jelas, Bu. Oh iya, makasih. Kemudian yang disebut autogenous healing ini ya, kalau yang grafiknya hijau, tapi yang dimaksud natural healing di sini natural fenomena itu. Jadi yang saya sebutkan tadi terdiri dari hidrasi semen. Jadi hidrasi semen, carbonation atau precipitation reaction product itu akan mengisi retakan yang terjadi di dalam beton secara natural. Jadi ini disebut natural healing. Nah, kalau yang kedua ada yang disebut autonomic healing, ini dia. Jadi involuntary healing of concrete, ini yang kita berikan admixture seperti fly ash, kemudian nanosilika, nanopartikel, dan seterusnya. Itu tujuannya memang untuk memperbaiki. Jadi nanti kalau misalnya belakangan terjadi kerusakan, itu dia sudah mulai memperbaiki dirinya sendiri. Ini contohnya adalah reaksi pozolanik dari material-material limbah, kemudian material geomaterial itu. Kalau misalnya kita menggunakan special expansive agent juga bisa, atau nanopartikel dan nanosilika. Jadi reaksinya nanti reaksi yang berikutnya. Jadi reaksi pertama adalah pembentukan beton. Kalau ada kerusakan, dia akan mencoba memperbaiki sendiri menggunakan reaksi pozolanik atau penambahan gel lain seperti kalsium silikat hidrat. Nah, kalau yang C ini adalah activated repairing, ini cara memperbaiki secara otomatis menggunakan sensor misalnya atau artificial device. Ini yang nanti dijelaskan Bu Widya ya, activated repairing, tapi dia masih apakah cuman prediksi di awal atau nanti bisa memberitahu bahwa perlu perbaikan gitu ya. Ini disebut material intelligent atau smart system. Nah, kita bisa memasukkan microcapsule, dia bisa memperbaiki sendiri atau pakai monitoring teknik tadi seperti sensor dan lain-lain atau actuators. Nah, self-healing sendiri ini adalah proses of healing, sealing crack that automatically take place in situ without any practical works by workers. Jadi memang self-healing yang dimaksud kalau ada yang ngomong self-healing itu memang tanpa campur tangan, kecuali dia bisa dimasukkan jadi autonomic healing tadi di depan. Sedangkan engineer healing,
itu artificial intentional method untuk filling dan sealing crack. Jadi kalau kita rekayasa engineer healing. Jadi berdasarkan terminologi ini, kita tahu ternyata self-healing itu tidak hanya pakai bakteri saja, tapi juga bisa menggunakan teknik monitoring lain, menggunakan sensor, dan seterusnya. Nah, sebenarnya self-healing ini tidak bisa membantu meningkatkan kekuatan dengan sangat signifikan ya. Jadi memang healing ini bantunya sedikit dan lama. Dia hanya bisa membantu kekuatan, bisa dilihat di gambar ini, barangkali hanya 1/4 saja dari kerusakan. Kemudian kekuatan awal maksud saya, kemudian kekakuan juga hampir setengahnya. Tapi yang paling banyak bisa dia bantu adalah kekedapan. Oleh karena itu untuk aplikasinya biasanya itu untuk daerah-daerah yang memerlukan durabilitas tinggi, seperti daerah lingkungan laut maupun lingkungan industri. Kemudian ada juga aplikasi di dalam terowongan ya. Terowongan itu biasanya banyak crack juga, dan juga di daerah-daerah lain yang bersentuhan dengan lingkungan yang ekstrim. Nah, ini hubungannya antara bagaimana nanopartikel sebagai material self-healing itu bekerja. Jadi saya tadinya ingin menceritakan riset saya tapi masih sedikit, jadi saya ambil seperti mini review gitu. Nah, ini framework-nya. Nanti saya ceritakan sedikit riset kami yang barangkali belum sampai jauh ke nanopartikel, tapi sudah hampir ke sana gitu ya. Jadi sebenarnya nanopartikel dengan sebagai material self-healing itu kaitannya seperti ini. Jadi nanopartikel karena dia dimodifikasi, diproduksi dalam bentuk yang lebih kecil, maka dia memiliki surface charge namanya, absorpsi, reaktivitas, luas permukaan, sensitivitas, stabilitas, dan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan yang besar atau struktur makro, kalau disebut di situ. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, dia dibagi dua, yang bagian bawah itu macro scale, biasanya dihitungnya kekuatan, rheology, workability, dan seterusnya. Tapi kemudian ada nanocore effect di sini. Jadi nano, micro, mesoscale. Kalau yang bagian nano, dia menguatkan dengan lebih baik dan lebih reaktif gitu. Tapi dibanding yang makro, ini nanti dia kekuatan dan lain-lainnya juga lebih kecil. Ini summary yang saya dapatkan, yaitu luas permukaan yang lebih besar, itu sebenarnya meningkatkan reaksi pozolanik lebih baik. Jadi kalau reaksi pozolanik itu apabila semen, kemudian ditambah dengan material nanosilika misalnya, atau fly ash dan seterusnya, itu ada reaksi tambahan, step berikutnya. Nah, reaksi pozolaniknya jauh lebih cepat. Kita bisa ukur reaksi pozolanik ini dengan strength activity index. Kira-kira kekuatannya setelah beberapa hari itu lebih cepat, lebih tinggi, atau lebih cepat perubahan atau perkembangannya maksudnya. Kemudian nanopartikel dapat menurunkan workability tapi dengan cara yang lebih baik ya. Jadi misalkan kita menambah aditif, biasanya dia akan turun workability-nya karena ada bahan padat yang lebih banyak di dalam campuran. Cuma dengan adanya workability ini, maka campurannya jauh lebih mudah dikerjakan dan tidak seperti kalau misalnya kita tambahkan bahan yang lebih kasar seperti fly ash. Ini nanopartikel bedanya. Dan kemudian karena dia reaktif, tadi surface charge-nya tinggi, reaktivitasnya juga tinggi, maka dia meningkatkan kekuatan awal lebih baik. Jadi untuk struktur-struktur tertentu itu biasanya membutuhkan kekuatan awal lebih baik atau lebih cepat ya, lebih tinggi karena mereka butuh memindahkan perancah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau di konstruksi itu biasanya mold itu atau perancah itu kadang mahal ya, memang dari kayu-kayu tertentu, dan kadang belum 28 hari sudah dibuka oleh kontraktor dan dipindahkan ke tempat lain. Nah, mereka butuh material yang cepat sekali kekuatan tekan awalnya tercapai. Oleh karena itu, menggunakan material nanopartikel ini akan membantu peningkatan kekuatan tekan awal lebih baik.
Yang jelas tadi sebagai material self-healing dia mengurangi permeabilitas dan penyerapan air. Jadi dia akan lebih kedap. Kalau dilihat gambar di sini nanofiller ya, bisa ditambahkan apa saja jenis nanonya, bisa dari karbon nanotube, nanosilika, nanoclay dan seterusnya. Dia akan membuat lebih banyak tempat di sini ya, biasanya diisi void, rongga, sekarang diisi oleh partikel nano, jadi lebih kedap. Sehingga kekuatan serta durabilitas pada jangka panjang itu jauh lebih baik. Kemudian bisa mengurangi lebar retakan atau crack pada mortar dan beton dengan ukuran kecil dari 0,2 mili. Oleh sebab itu, setelah dibaca dari berbagai literatur, ternyata memang untuk self-healing itu tidak bisa lebih besar ya, tidak sampai 1 mili, biasanya kecil saja. Karena dia itu membantu mengatasi retak-retak rambut atau retak-retak yang kecil, minor, yang tidak dapat kita perbaiki sendiri. Jadi kalau masih bisa kita lihat, kita masih bisa memperbaiki, tetapi dengan di dalam misalnya di basement atau bangunan-bangunan underground atau tunnel, itu butuh material seperti ini. Nah, kaitannya dengan penelitian kami itu adalah berdasarkan roadmap penelitian. Pada tahun ini sebenarnya tahun 2020 sampai 2022 kita mencoba menggunakan produk beton dari nanosilika ya, dengan campuran nanosilika limbah agroindustri. Kemudian apabila kami berhasil, nanti kami akan lanjut ke terapan, yaitu membuat produknya yang langsung menggunakan nanopartikel ini. Nah, ini mohon maaf gaduh-gaduh ya slide-nya karena saya memang ambil sedikit-sedikit dari yang sudah saya presentasikan. Jadi POVA itu atau palm oil fuel ash itu banyak sekali terdapat di Riau ya. Hampir 10 ton sebenarnya setiap tahun, apalagi bertambah terus luasnya kebun sawit, bertambah pula banyak limbahnya gitu. Nah, kalau misalnya kita terus produksi, kadang-kadang dia campur semuanya ya, jadi tidak ada cangkang, maka perlu di-recycle dan ditransformasi. Nah, yang paling cepat adalah mentransformasinya tentu dimasukkan ke dalam beton. Tetapi kalau cuma dalam beton biasa, maka kualitasnya kurang baik. Oleh karena itu, kita menggunakan teknik silika presipitasi ya, itu bisa menghasilkan 96% silika dibandingkan kalau pakai partikel POVA itu hanya 56% atau 50%. Maka setelah diekstraksi itu bisa 96 sampai 99%. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai bahan filler, aditif atau semen replacement. Nah, kami membuat silika presipitasi ini masih caranya kita belajar ya, kita kolaborasi tadi dengan teman dari teknik kimia, kemudian kita campur POVA-nya, kita dengan aquades, lalu kami masak di suhu tinggi selama beberapa jam sampai dapat hasil ekstraksi yang hitam ini, lalu disaring. Setelah disaring, kemudian dipresipitasi menggunakan H2SO4. Jadi presipitasinya cukup lama juga tergantung pH ya. Setelah itu baru bentuk gel tadi dikeringkan dan digiling. Hasilnya jadi silika presipitasi. Baru kemudian kami giling lagi di tempat lain hingga didapatkan nano yang ukurannya lebih kecil dari yang kami dapatkan di awal. Jadi kalau dilihat di sini hasilnya yang presipitasi silika itu SiO2-nya 91%. Sedangkan POVA tadi SiO2-nya 57%. Kemudian kalau kita pakai yang komersial yaitu silika fume, maka SiO2-nya 90 sampai 98%. Sedangkan hasil PSD ini 1.300 di awalnya, lalu setelah kami giling itu sampai 500 yang gambar sebelah kiri. Nah, kemudian kita coba pada mortar, itu kita coba dengan persentase 0, 2, 4, sampai 6%. Lalu kami bandingkan dengan semen biasa dan yang menggunakan silika fume, yaitu yang abu-abu ini. Kalau dari kekuatan memang lebih baik yang silika fume, tetapi tidak terlalu signifikan ya, tidak sampai 10% perbedaannya, sorry.
antara silika presipitasi yang hijau dengan yang abu-abu. Jadi kita berusaha mencapai 99%, cuma kali ini kita masih terus mencari material raw atau POVA yang baik gitu. Karena tidak semua PKS rupanya menghasilkan abu sawit yang bisa menghasilkan silika presipitasi berkualitas. Jadi kadang terkendala izin dan seterusnya. Maka sampai saat ini yang bisa kami hasilkan. Jadi sekitar 4% yang optimum, itu di bawah 5%. Dari literatur juga memang silika presipitasi belum ada yang bisa pakai lebih dari 5%. Nanti kalau nano malah lebih kecil lagi, karena sedikit saja sudah reaktif, jadi mungkin kami pakai sekitar 2%. Nah, untuk porositas, bisa dilihat di data ini, kalau 6% sudah mulai naik lagi porositasnya, sedangkan 4% ini paling rendah. Jadi untuk skala silika presipitasi itu 4%, termasuk densitasnya juga. Nah, kesimpulannya dari kajian ini, yaitu nanopartikel itu komponen utama dari nanoteknologi, dipengaruhi oleh struktur kimia, ukuran, dan bentuk. Memang nanopartikel tadi tergantung dari sintesis, ya, sintesisnya. Dan sintesis ini tujuannya mendapatkan material yang lebih murah gitu, dengan kualitas tinggi dan kandungan senyawa silika lebih tinggi. Kalau dibanding silika fume itu prosesnya berbeda ya, ekstraksi pasir gitu ya, dengan biomas. Mungkin kalau misalnya ditemukan teknik yang lebih cepat, efisien, itu lebih murah pakai biomas. Kemudian karakteristik dan kinerja self-healing material akan semakin baik kalau ditambahkan nanopartikel, karena tujuannya self-healing itu adalah tadi mengurangi lebar retakan atau crack yang terjadi. Jadi bisa terus berulang-ulang, dia memperbaiki dirinya sendiri, tapi tentu dengan lebar crack yang kecil dari 0,2 milimeter, bukan nano ya. Kemudian sintesis silika presipitasi dari POVA ini menggunakan metode ekstraksi dan titrasi menggunakan H2SO4. Setelah itu kami proses kembali, ukuran nano kecil dari 500 nanometer, itulah yang bisa dilakukan saat ini ya, nggak bisa lebih kecil lagi. Dari hasil awal sekitar 1.300 nanometer. Dan hasil uji mortar menggunakan silika presipitasi menunjukkan kuat tekan lebih tinggi, porositas rendah, dan densitas yang lebih baik dibandingkan mortar kontrol. Nah, saat ini kami masih terus mencoba ya memperbaiki di bagian teknik kimia. Teman saya juga berusaha menemukan teknik membuat nanosilika tanpa penggilingan mekanis ya, seperti yang kami lakukan. Kami kirim ke industri. Tapi juga kami juga berusaha mencoba membuat silika presipitasi atau bahan awalnya itu yang lebih banyak gitu. Karena untuk beton biasanya tidak 1 gram 2 gram, tetapi sampai 15 kilogram kalau mau mendapatkan hasil yang kajian yang lebih luas dan lebih banyak untuk aplikasi. Dengan ini saya akhiri dulu presentasi saya. Mudah-mudahan nanoteknologi dan nanopartikel ini semakin luas ya risetnya, dan nanti dapat membantu meningkatkan level dari kualitas material maju yang ada di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Monita. Luar biasa sekali pemaparan hasil penelitiannya. Ini menarik karena juga menyangkut hajat hidup orang banyak ya Bu ya, nanti kalau diaplikasikan gitu untuk bahan bangunan. Betul. Baik, kali ini selanjutnya untuk materi kedua masih terkait juga dengan apa yang telah disampaikan Ibu Monita, masih di teknik sipil juga, yaitu Ibu Widya Apriani. Ibu Widya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Baik, Bu. kabar baik Bu Ika. Bu Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik Ibu, sebelum masuk ke materi, mungkin saya bacakan terlebih dahulu untuk CV Ibu Widya, agar kita semua mengenal di sini. Ibu Widya Apriani STMT,
berasal dari Universitas Lancang Kuning, instansinya. Kemudian latar belakang pendidikannya di tahun 2009 memperoleh gelar ST, Sarjana Teknik Sipil ini ya, dari Universitas Riau. Dan di 2012 gelar MT untuk Teknik Sipil di Universitas Indonesia. Dengan bidang keahlian hidroteknik, struktur bangunan tahan gempa, rekayasa gempa, dan perancangan bangunan tinggi. Penelitiannya diantaranya tahun 2017 adalah analisis keruntuhan struktur rangka atap baja ringan dengan studi kasus gedung SKPD Pekanbaru. Di tahun 2018, analisis kondisi struktur jembatan rangka baja akibat beban berlebih di studi kasus jembatan Siak 2 Pekanbaru. 2019 hingga 2020 mengenai evaluasi kesehatan struktur jembatan rangka baja Pelengkung menggunakan jaringan saraf tiruan berdasarkan respon dinamik jembatan dengan studi kasus jembatan Siak 3. Baik, kalau dari judul-judul penelitiannya agak seram juga ya, Bu. Jadi ini banyak studi kasusnya telah dikupas. Mari kita dengarkan presentasi dari Ibu Widya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Waktunya sama Ibu, 30 menit. Dan bagi peserta lainnya yang tertarik dan ingin bertanya, jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskannya di kolom chat atau bisa menggunakan raise hand nanti di akhir acara. Baik, Bu Widya, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Baik, Ibu Ika, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya bisa jelas didengar, Bapak Ibu? Ya, jelas. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk berterima kasih kepada penyelenggara dari acara ini, yaitu OS yang ke-20, yaitu Presiden OS Ibu Dr. Sri Fatmawati beserta tim pengurus OS, kemudian kepada Bapak Ibu dan adik-adik peserta, dan selanjutnya kepada Ibu Ika sebagai moderator. Baik, Bapak Ibu, kali ini izinkan saya untuk menampilkan presentasi dari hasil penelitian saya. Nah, penelitian saya ataupun lingkup dari kegiatan dimulai dari tahun 2018 hingga sekarang ini, di bidang penelitian itu fokus memang membahas tentang structural health monitoring system pada struktur bangunan akibat kegempaan. Nah, Bapak Ibu, tentunya penelitian ini tidak bisa berjalan sendiri. Ada tim juga di belakang, yaitu boleh saya sebutkan Ibu Dr. Reni Suryanita, kemudian ada juga Bapak Imam Firgal dari Universitas Riau, kemudian tim kami dari Universitas Lancang Kuning, terdiri dari saya sendiri, kemudian Bapak Fadriza Lubis, serta Bapak Hendri. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan apa yang sudah kami teliti dan apa yang sudah kami pelajari hingga saat ini. Nah, untuk judul yang kami angkat adalah yaitu Damage Prediction of the Steel Girder Arch Bridge Model based on Artificial Neural Network Method. Nah, jadi kami fokuskan penelitian kami untuk memprediksi kegagalan ataupun keruntuhan pada struktur, dan ini dikhususkan pada girder, yaitu balok pada bagian bawah jembatan, khusus pada jembatan pelengkung dengan material yaitu struktur baja. Dan kami mengambil metode Artificial Neural Network sebagai
solusi dari permasalahan keruntuhan struktur yang terjadi. Kenapa kami tertarik meneliti hal ini? Karena yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia berada pada daerah Ring of Fire, yaitu cincin api. Karena apa? Karena kita berada di sekelilingnya ada patahan ataupun sesar akibat dari resiko terhadap kegempaan. Nah, tentu dengan adanya Ring of Fire itu atau patahan sesar dari kegempaan itu pada hampir sekeliling Indonesia, tentu kita juga harus punya antisipasi terhadap bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, karena kita tidak mau bangunan-bangunan ini tidak tahan ataupun tidak baik fungsinya ketika terjadi gempa. Nah, sejalan dengan itu, perkembangan teknologi sekarang sudah sangat maju, diantaranya adalah pengetahuan mengenai structural health monitoring system. Jadi penelitian tentang hal ini di seluruh dunia juga semakin berkembang dan semakin pesat. Namun untuk aplikasinya di Indonesia, terutama kami di daerah Sumatera, di infrastruktur yang ada ini belumlah digunakan ataupun diaplikasikan secara maksimal. Adapun hal tersebut mungkin beberapa faktor, alat uji yang sangat mahal, kemudian juga perolehannya juga sulit dan lain sebagainya. Sementara kita ketahui bahwa kesehatan struktural atau structural health monitoring system ini merupakan suatu usaha yang penting untuk mengidentifikasi kerusakan, yaitu meliputi kapan kejadiannya, yaitu waktu kejadiannya, kemudian lokasinya di mana, kita bisa tahu titik yang benar-benar menjadi penyebab dari keruntuhan, kemudian bagaimana tingkat keparahan dari setiap kerusakannya. Nah, hal ini penting dikaji karena struktur jembatan perlu dimonitor sebelum kegagalan bencana terjadi. Kenapa kita perlu memonitor sebelum kegagalan bencana terjadi? Karena kita ketahui untuk merehabilitasi suatu struktur jembatan ataupun struktur lainnya itu akan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, apabila kita apabila kita lihat bahwa resiko-resiko kegagalan struktur jembatan bukan hanya terkait dengan biaya rehabilitasi, namun juga terkait dengan resiko yaitu bencana tadi menyebabkan banyaknya korban-korban jiwa dan korban jiwa yang terjadi. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, penurunan kemampuan struktur ataupun kerusakan dari struktur ini sebenarnya belum bisa diidentifikasikan jika kita tidak mempunyai structural health monitoring system ataupun suatu alat yang digunakan untuk memprediksi kerusakan pada suatu struktur jembatan seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali terjadi terutama di Sumatera ini. Jembatan-jembatan kita itu diketahui belum memiliki fungsi structural health monitoring system ini. Itu kenapa? Karena yang tadi kita sampaikan bahwa adanya keterbatasan alat uji, kemudian kondisi lingkungan untuk melakukan pengujian juga sangat sulit. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pemantauan kesehatan struktural ini kita akan melakukan tahap-tahapnya. Jadi ini merupakan tujuan akhir dari penelitian ini nantinya kami harapkan. Nah, untuk mencapai ke sana, adapun hal-hal nanti kami akan melakukan berbagai pengujian baik laboratorium maupun secara numerik. Nah, untuk latar belakang yang kedua, ini kami kaitkan dengan studi kasus. Nah, terjadinya keruntuhan struktur jembatan yang ada di Kutai Kartanegara tahun 2011 itu menyebabkan banyak sekali terjadi korban jiwa di sana. Tentu saja hal ini tidak ingin terulang lagi di tipe struktur jembatan yang sama yang ada di daerah Riau. Misalnya yang menjadi studi kasus bagi kami yaitu jembatan Siak 3. Nah, jembatan Siak 3 ini juga belum dilengkapi dengan alat structural health monitoring system tadi. Nah, sementara di lain sisi ternyata di jembatan Siak 3 ini juga mempunyai salah satu permasalahan. Nah, pada kondisi real yang terjadi yang bisa dilihat di lapangan itu dapat diketahui bahwa bagian girder
bawah di jembatan, yaitu bagian kiri dan kanannya itu memiliki deformasi yang agak tidak normal jika dilihat dari segi analisis strukturnya, yaitu nilai chambernya itu adalah negatif. Kita bisa lihat pada gambar di sini nilai chamber negatif ditandai dengan lengkungnya mengarah ke bawah. Seharusnya nilai chambernya itu adalah positif atau bentuk lengkungannya adalah lengkungan cembung. Nah, itu. Jadi dari hal ini kami perlu mengamati apa yang terjadi pada struktur jembatan ini dan bagaimana kami memprediksi tingkat kerusakan yang terjadi pada jembatan ini. Jembatan ini pada saat ini difungsikan, tetap kendaraan lalu lalang di sana, namun dibatasi untuk beban yang lewat. Nah, oleh karena itu kami mengambil studi kasus di jembatan Siak 3. Adapun hal yang kami lakukan, yang pertama itu adalah menemukan semua data sekunder yang kami peroleh dari pihak-pihak terkait. Kemudian juga kami melakukan pemodelan struktur dengan mengetahui sebelumnya dimensi-dimensi dan juga bagian-bagian dari struktur tersebut, ya, seperti adanya top facing, archway, hangernya, tie beam, dan floor beam-nya. Kami juga melakukan pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan alat ukur seperti total station dan GPS untuk mengetahui deformasi real yang ada di lapangan. Kemudian langkah-langkah yang kami lakukan pada penelitian ini, yang pertama adalah mengambil data sekunder dan juga kami mengambil data primer langsung di lokasi jembatan. Lalu yang kedua kami merencanakan perancangan untuk pengujian di laboratorium. Nah, perancangan pengujian di laboratorium ini tujuannya adalah untuk menguji kekuatan ataupun menguji displacement-nya juga untuk bagian girder yang menjadi permasalahan di jembatan tadi. Jadi yang kami lakukan adalah kami menempatkan girder sebagai benda uji pada suatu alat pengujian, dan kami menempatkan juga alat LVDT yang terdiri dari 2 buah, dan kami juga menempatkan pembebanan yang akan disimulasikan mulai dari 10 dan kenaikannya tiap 10 kN sampai maksimal 60 kN. Kemudian dari hasil pengujian ini nanti kami mendapatkan displacement yang akan kami bandingkan dengan analisis secara numerik dengan menggunakan program BUSAT. Nah, selanjutnya setelah kami memperoleh data-data masukan yang berupa data displacement dari keadaan real di lapangan dan juga pengujian dari laboratorium, kemudian kami masukkan menjadi data input di artificial neural network yang kami buat. Nah, di step ini kami mengambil data sekitar 146, kemudian juga kami mengambil data berupa penurunan kekakuan yang mulai dari 10%, 20%, 30%, dan 40% yang didasari atas dasar setelah 40% maka struktur bisa menjadi lele ataupun tidak fungsinya secara optimal lagi 100%. Kemudian pada ANN ini kami menerapkan juga di awal menggunakan EVOC 500 dengan learning rate value-nya adalah 0,01 sampai 0,9, lalu arsitektur 3 neuron layer, 5 hidden layer neuron, dan 1 output-nya. Nah, simulasinya kami lakukan yaitu 90-10 dan pelatihan dan pengujian ini maksudnya, jadi ada 90 pelatihan dan 10 pengujian, lalu kami simulasikan lagi 80 pelatihan dan 20 pengujian, dan seterusnya, agar kami mendapatkan hasil yang bisa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, apa tujuan dari penelitian di tahap ini? Kami harapkan kami bisa mendapatkan prosedur untuk indeks kegagalannya ataupun indeks dari keruntuhan strukturnya untuk bisa memprediksi di lokasi mana kegagalan itu terjadi paling maksimum, dan juga peningkatan penurunan tekanan dari strukturnya di balok girder. Nah, kemudian dengan membuat skenario kegagalan berdasarkan pengujian yang dilakukan. Baik, saya lanjutkan. Untuk hasil,
Nah, dari pengujian di laboratorium yang kami peroleh dengan 2 alat pengujian LVDT 1 dan LVDT 2, kami mendapatkan displacement yaitu sebesar 1,7 dan terus meningkat hingga 11,56. Ini untuk LVDT 1 dan untuk LVDT 2 displacement-nya sekitar 2,26 dan maksimum yaitu 16,6. Nah, ini kami bandingkan dengan menggunakan aplikasi software rekayasa struktur yaitu SAS. Ini diperoleh 1,528 hingga maksimal 9,913 displacement untuk LVDT 2 dan untuk LVDT 1 ini bisa kita lihat secara bersama-sama. Dari kedua hasil tersebut kemudian kami dapatkan perbandingannya dan nanti ini akan menjadi input data bagi ANN ataupun artificial neural network yang kami buat. Nah, itu gambarannya. Yang kedua hasil yang kami peroleh adalah damage prediction-nya, yaitu berupa hubungan antara damage index atau beta dibandingkan dengan titik-titik lokasi girder yang diuji dan diterapkan. Jadi di dalam grafik ini kita bisa melihat ada 4 warna di grafik, itu adalah tingkat-tingkat penurunan kekakuan yang kami terapkan. Jadi ada SR40, SR20, SR30, dan SR10. Nah, secara tren, setiap penurunan kekakuan yang kami terapkan ini memiliki nilai yang sama, atau trennya adalah seragam. Dan dari grafik ini kami mendapatkan di posisi mana yang merupakan penurunan kekuatan yang paling besar ataupun potensi kegagalan struktur yang akan terjadi paling cepat seperti itu. Nah, beta itu adalah level of damage index-nya, yaitu menyatakan bahwa indeks kegagalan, kemudian yang di bagian X ini adalah distance along beam ataupun titik-titik pusat di jembatan yang kami teliti. Jadi ada titik 1 itu di ujung jembatan, terus seterusnya di titik 11 misalnya ini adalah titik di tengah jembatan dan sampai di titik 21 di ujung hilir jembatan. Seperti itu gambarannya. Nah, kemudian data-data ini juga kami inputkan ke dalam metode ANN kami. Step selanjutnya adalah mengerjakan ANN. Di sini kami dibantu dengan program MATLAB. Nah, yang menjadi panduan adalah nilai MSE dan nilai R-nya. Nah, kami diharapkan bisa mencapai nilai R yang mendekati 1 untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan pada pada penelitian ini kami melakukan beberapa simulasi sehingga mendapatkan R yaitu nilainya 0,99 yang mengatakan hasilnya sudah dapat diterima. Baik, jadi di penelitian kami ini kami bisa simpulkan bahwa secara umum penggunaan ANN ini sangat baik untuk bisa memprediksi kegagalan atau keruntuhan pada struktur, sehingga kita bisa mencegah nantinya harapannya kita bisa mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diprediksi yang bisa menyebabkan bencana ini menyebabkan korban yang lebih banyak lagi. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widya atas sharing ilmunya mengenai prediksi ini ya, kegagalan atau kerusakan pada bangunan, terutama ini adalah jembatan. Baik, sudah kita ikuti pemaparan materi dari 2 narasumber kita dari teknik sipil semua, jadi saling terkait antara Bu Monita dan Ibu Widya. Mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu dalam ruang Zoom ini ada yang ingin tahu lebih jauh mengenai penelitian beliau berdua, atau mungkin masalah yang lebih umum terkait dengan teknik sipil tentang beton ataupun problema yang ada di masyarakat saat ini.
Saya persilakan untuk di chat room, belum ada ini. Silakan Bapak Ibu, nggak perlu saya tunjuk gitu kan, karena bukan di kelas. Namun di sini ada senior saya juga, Ibu Manita, untuk bidang nanopartikel juga dari nanoteknologi yang kapan hari juga sempat ini mengisi talk series kita. Dan alhamdulillah hadir saat ini ada Bu Witri Wahyu Lestari. Bu Witri, selamat sore. Halo, Bu Witri. Oh, mungkin tidak mendengar. Beliau ada di sini juga penelitiannya mengenai nanoteknologi. Seharusnya ini bisa klop gitu ya, Bu ya, jika dibicarakan nanti. Untuk nanoteknologinya sendiri, Bu, ini kan sangat apa sedang booming gitu ya dalam satu dekade terakhir itu. Memang sudah banyak dimanfaatkan atau saya kurang tahu ini kalau digunakan untuk beton, apakah ini memang sudah diaplikasikan, maksudnya di Indonesia bukan di luar negeri gitu. Bagaimana ceritanya, Bu? Ya, baik. Makasih Mbak Ika ya pertanyaannya. Jadi untuk nanopartikel ini, kalau di Indonesia itu karena kita belum bisa mengimpor, maka tidak bisa digunakan di proyek-proyek, belum ada gitu Mbak Ika. Jadi riset-riset ini saya kira sekitar 5-7 tahun belakangan itu masih di luar negeri ya. Kemudian sekarang karena kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik kimia, maka kita bisa memproduksi nanosilika dari biomasa. Itu pun kebutuhannya sangat besar tadi seperti yang saya katakan. Jadi kalau misalnya kita impor juga mahal gitu ya. Kalau untuk penelitian kami butuh sekitar 15 kg dan itu lama sekali membuatnya dengan teknik yang baru bisa dilakukan. Makanya untuk di proyek ini mungkin belum ya. Saya juga lihat-lihat belum ada aplikasinya, tapi ke depan ini pasti dipakai jika sudah mulai sesuai dengan harga pasar yang bisa dikomersialkan. Demikian Bu Nah, Ika. itu biasanya campurannya berapa persen gitu, Bu, mungkin Ya, dari betonnya gitu. ya. Jadi kalau untuk nanosilika atau nanopartikel ini itu maksimum dari literatur 5%. Tetapi setelah kita coba ya, itu hanya 2% nih. Itu pun setelah kita hitung kebutuhan kita. Memang yang optimum itu sekitar 2% untuk yang biomasa dari POVA, Bu Ika. Hmm. Nah, tapi 2% itu kalau dalam proyek itu sangat berharga ya Bu ya, jadi Oh, sangat biayanya berharga. bisa sangat tinggi gitu. Ya, Padahal kalau manfaatnya diharapkan lebih baik. karena volumenya besar ya, jadi tidak seperti di pemakaian obat atau kosmetik kecil mungkin ya. Hmm. Kalau kita sangat Nggih, besar. Jadi 2% itu dari total volume itu besar sekali. Jadi visibilitasnya bagaimana Bu? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan kalau di luar negeri apakah juga sudah diaplikasikan untuk beton? Kalau untuk nanosilika ini saya belum lihat ya aplikasi contoh-contoh kasus proyeknya, tapi memang Hmm. pasti sudah ada yang menggunakan ya, karena kalau di sana mereka bisa mendapatkan bahan ini lebih mudah. Kan bahan Hmm. ini asalnya waste, cuma kalau dia Ya. produksi dengan teknologi yang baik, modern, maka dia bisa menghasilkan nanopartikel yang lebih banyak. Jadi sebab itu dia lebih Hmm. murah. Nah, dulu kalau kita riset di Australia, kita impor dari Jepang biasanya. Atau kita riset di mana, kita impor dari mana lagi gitu. Karena memang sulit Impor mendapatkannya. silikanya. Iya, jadi bukan Wah, kadang nggak dapat dari tempat itu, kita terpaksa ambil dari tempat lain. Itu Bu Ika. Tapi baik. meskipun masih mahal, tapi karena mengarah semua ke nanoteknologi kan kita mencoba lebih banyak ya, explore Ya. dan develop. Dan kami ya mencoba yang dari biomasa yang ada di Indonesia. Kalau kita coba mineral, teman saya ada coba metakaolin di Gorontalo, atau dari pasir silika di daerah kepulauan, itu sama juga.
tetap terhalang dengan mendapatkan yang ukuran nano serta ekstraksi. Hmm. Baik, memang ini ya Bu ya, sesuatu Masih yang baru explore mungkin ya. dan nanti Ya. ya masih eksplorasi. Nah, tapi sangat menarik sekali karena Ya, sebenarnya banyak sumber silika kita ya Bu ya di banyak sini. sekali. Baik, mungkin yang lain di sini mungkin ada yang dari teknik sipil juga ingin bertanya kepada Bu Monita dan Bu Widya. Presentasinya cukup menarik tadi ya. Bu Ya. Widya juga mengenai ini aplikasi di lapang malah melihat struktur jembatan kemudian memonitor ini ya Bu ya prediksi indeks kegagalan dalam struktur jembatan. Itu tahun berapa tadi ya Bu ya untuk jembatan yang dianalisis itu? 2017 Untuk ya Bu ya? mulai penelitian jembatan itu di 2018 untuk 2017 untuk struktur baja, untuk struktur bajanya tidak di jembatan tapi di atap, keruntuhan atap dari gedung Ibu. Jadi dari 2018 iya. itu mulai meneliti tentang 2018. jembatan. Ya, Ibu. Nah, itu Dari di 2000. Ibu memprediksi ada ada kegagalan di situ ya Bu ya yang mungkin bisa memicu nanti kerusakan di sana ya. Nah, setelah sekian tahun bagaimana Bu? Apakah itu juga sudah menjadi perhatian dari pemerintah atau akhirnya kan apa yang saya prediksikan benar gitu atau gimana Ya. Bu? Ya, Sekarang jadi begini 2022. Bu. Jadi begini, yang saya teliti adalah bagaimana sih prediksi kerusakan jembatan ini apabila saya input data beban gempa. Jadi dikaitkan dengan adanya beban gempa Ibu. Nah, beban gempa tentu saja ini adalah beban rencana ya Ibu. Nah, di situ diprediksi ketika terjadi beban gempa dengan nilai nominal yang sekian, maka akan terjadi diprediksikan kegagalannya seperti ini karena adanya indeks kegagalan tadi. Jadi seperti itu gambarannya, Ibu. Untuk keadaan real yang di lapangan, artinya bagaimana kondisi prediksi kerusakan akibat beban kendaraan. Beban kendaraan itu kebetulan belum saya teliti karena terkait dengan alat pengujian di lapangan harus menggunakan namanya alat WIM dan itu kita belum ada Ibu. Jadi untuk penelitian ini kami menyesuaikan dengan keberadaan alat penguji, kemudian alat bantu dan supportnya ya, seperti itu Ibu Ika. Baik. Jadi tadi jika ada kasus gempa gitu ya, jadi Ya, diberlakukan eksternal damage gitu ya Bu ya. ya. Alhamdulillah tapi masih oke-oke aja sampai sekarang ya Bu ya jembatan itu. Masih oke-oke Ibu, tapi memang untuk struktur jembatan studi kasus saya tadi memang untuk penggunaannya dibatasi untuk beban kendaraan yang tidak tonasenya tidak besar. Ya, jadi truk-truk itu tidak lewat di sana Ibu. Seperti itu. Oh iya ya. Itu apa biasanya di jembatan-jembatan itu memang ada maksimal beban yang bisa dilewatkan dalam satu kali jalan gitu? Jadi kayak kemarin di Bali itu di pantai Penida kalau nggak salah jembatannya ambruk karena wisatawan 35 orang berada di atas itu semua langsung Iya jatuh Ibu. gitu. Sebenarnya pada saat perencanaan itu sudah kita rencanakan, sudah kita rekayasakan beban yang akan menimpa jembatan itu seberapa besar seperti itu gitu. Nah, mungkin untuk kasus ini adanya pembatasan pembebanan karena ada kondisi yang tadi Ibu, karena ada nilai chamber ataupun defleksi yang nilainya negatif yang harusnya di dalam analisis struktur nilai itu adalah positif ataupun bentuknya cembung Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi lebih Baik. antisipasi mungkin ya pemerintahnya. Itu menurut pendapat saya. Menurut ahli ini jembatan. Belum Ibu, ini masih terus belajar. Saya tadi malah ngiranya semua jembatan tuh harusnya lurus. Tadi kok ada melengkung-melengkungnya gitu ya ternyata. Nah, Aku tuh iya. juga. Ya, itu mungkin
sebagai pengetahuan juga ya Ibu, karena struktur jembatan, apalagi untuk struktur baja itu kita harapkan bahwa ada lengkungan yang bersifat cembung ya kalau umumnya atau chamber yang positif, sehingga nanti bebannya yang akan menjadi momen ya dalamnya itu akan melawan dari si kemampuan strukturnya. Mungkin itu ya. Izin Bu Monita kalau ada koreksi. Terima kasih Karena beliau ilmunya ini. juga merupakan dosen saya, Ibu. Oh, Ibu Widya ini Nggih. dulu adalah mahasiswa saya. Tahun berapa ya Bu Widya? Saya sampai lupa. Jadi 2004 hingga 2009, Ibu. ya, makasih. Jadi jembatan Oh. itu memang dia didesain untuk beban yang tidak statik itu tetap menetap di sana, Ibu Ika. Karena itu mungkin kalau misalnya ada orang yang berhenti di situ lama atau banyak yang lama sekali misalnya macet dan seterusnya itu agak mengganggu ya sebenarnya. Karena tadi Bu Widya bilang dia defleksinya bisa jadi lebih besar, kemudian tadi Bu bilang bisa runtuh gitu. Jadi memang didesain untuk dilewati secara cepat gitu Ibu Ika. Wah, ini ilmu-ilmu baru yang kami nggak pernah kepikiran sebagai orang awam. Ya, dan Ibu Ika mungkin sebagai ini tambahan, jadi sebenarnya bukan hanya manusia saja yang akan diperiksa ronsen gitu ya. Hendaknya struktur-struktur juga ada ronsennya gitu. Nah, inilah dia health monitoring system. Jadi kita pasang nih alatnya di jembatan misalnya, terus kita bisa prediksikan bagaimana kesehatannya real time berdasarkan time story-nya atau waktunya. Mungkin begitu Bu Ika. Oke. Kesehatan infrastruktur ya, Bu ya. Jadi dijaga supaya tidak menyebabkan di belakang ada dana perbaikan yang lebih besar gitu ya. Jadi monitoring terus-terusan gitu. Ya, betul. Seperti konsultan ini nanti. Mungkin pemerintah juga. Iya Ibu, karena selama ini pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan terhadap jembatan oleh pemerintah itu hanya secara visual. Mohon maaf, koreksi kalau misalnya ada yang keliru saya. Misalnya pemeriksaannya hanya melihat, oh ini terjadi crack atau terjadi pada beton itu retak. Oh ini tulangannya misalnya keluar. Nah itu dapat dilihat dengan mata telanjang Ibu, lalu bisa diukur. Nah, tapi bagaimana kondisi di dalam beton itu sendiri, misalnya jembatan itu tadi, bagaimana kondisi tegangan yang ada di dalam material baja itu sendiri, itu kan nggak bisa dilihat, tidak bisa diprediksi secara visual seperti yang dilakukan berdasarkan panduan BMS ya, sekarang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, harapannya ke depan bisa lebih maksimal lagi dan juga bisa lebih baik lagi hasil perawatan dan pemeliharaan jembatan. Mungkin ininya ke sana juga arahnya Bu. Ya itu mungkin Bu Ika. Mohon maaf. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Saudara Mayori. Izin bertanya kepada Ibu Widya, berdasarkan hasil studi kasus yang telah dijelaskan tadi, apakah jembatan tersebut perlu dilakukan perbaikan? Jika dilakukan perbaikan, maka metode perbaikan apa yang bisa dilakukan pada jembatan tersebut? Mungkin bisa diresume lagi nih. Baik, nah ini pertanyaannya sangat bagus sekali dan mungkin juga bisa jadi bahan penelitian berikutnya. Ya, ini mungkin berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan untuk perbaikan. Ya, yang pertama yang ditanya itu apakah jembatan tersebut perlu dilakukan perbaikan. Jika terjadi beban rencana yang seperti saya simulasikan tadi, gitu ya, yang saya teliti tadi, beban rencana gempa dimasukkan dengan nilai sekian, kemudian yang dihasilkan outputnya di titik 20 di girder bagian bawah itu merupakan titik yang paling krusial ataupun yang paling rentan terhadap keruntuhan. Mungkin di bagian itu perlu diperhatikan ya pada saat gempa rencana itu terjadi, benar-benar terjadi. Ya, seperti itu ya. Nah, kalaupun nanti dia rusak ya, di bagian itu rusak, ini kan diprediksi nih di titik 20 di girder itu yang rusak gitu kan. Nah, dan divalidasi dengan ANN, oh iya 20 itu memang yang paling rentan titik 20. Nah, kalaupun titik 20 itu terjadi kerusakan, langkah yang dilakukan ya dilakukan penggantian sesuai dengan
kondisi di lapangan. Jadi misalnya kerusakan di girder, maka girdernya nanti akan diperbaiki. Tapi kita lihat, nah kegagalan ini kan tidak cuma yang titik 20 saja yang terjadi. Nanti dia akan merambat ke titik yang lainnya ataupun bagian yang lainnya, misalnya pada plat jembatannya seperti itu kan. Nah, tentu jika terkena bagian lain juga akan kita perbaiki. Adapun metode-metodenya untuk Mayori mungkin bisa sekalian jalan-jalan ya di jembatan yang ada di Riau ini, perbaikan untuk plat itu, jadi memang platnya misalnya platnya itu dibongkar kemudian diganti dengan plat yang baru lagi, plat beton lagi dibuatkan lagi seperti itu. Adapun kalau misalnya baja itu kita bisa menerapkan metode pemasangan kembali atau kita ganti ya materialnya. Tapi kita lihat strukturnya secara keseluruhan. Jadi perlu ada ini lebih lanjut ya, survei lebih lanjut lagi tentang bagaimana kerusakan. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Widya. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Mayori. Mungkin ada yang lain juga bertanya. Ini sebenarnya banyak bapak-bapak, mas-mas yang hadir di sini. Mungkin memang dari teknik gitu ya. Tertarik dengan topik kita pada talk series kali ini. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Berinteraksi langsung melalui fitur raise hand juga bisa. Kami persilakan. Atau ini, jika tidak ada, saya ada satu pertanyaan lagi, Bu Monita, mengenai kolaborasi, Bu. Saya lihat tadi Ibu memaparkan di depan, begitu banyak rekan-rekan dalam kolaborasi tersebut yang dari berbagai bidang, teknik kimia, bahkan ada forensik, ada bukan mikrobiologi, biologi molekuler gitu. Ya. Bagaimana menyatukan itu semua, Bu? Baik Bu Ika, ini karena ini ya kebutuhan riset multidisiplin sebenarnya. Jadi di talk series yang tahun lalu kalau tidak salah saya menceritakan bagaimana kita membuat beton untuk daerah gambut gitu atau laut gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai waste, kemudian waste-nya ada logam berat, ini bidangnya Ibu Ika ya, ada leaching, nah, kira-kira nanti di beton terjadi atau tidak. Jadi kita perlu peneliti lain dari bidang yang seperti itu gitu ya. Kebetulan yang di teknik lingkungan itu meneliti algae atau mikroalgae, sedangkan yang di kimia biologi molekuler, jadi bakteri yang ada di sana. Kemudian ada lagi yang meneliti nanoteknologi, teknik kimia, bahan, dan proses, dan semuanya. Itu membantu saya menjelaskan teori-teori yang terjadi atau reaksi kimia yang terjadi gitu. Dan juga membantu dalam metodologi penelitian. Jadi pengujian yang tepat, cara membaca data, dan seterusnya. Kebetulan ini adalah kolega-kolega yang ada yang biasa kita bekerja sama. Kemudian juga ada yang baru, misalnya kita baru ini yang sudah lama, terus kita tahu dia punya keahlian, lalu kita ajak gitu. Dan kita bekerja tidak sekaligus, jadi ada beberapa roadmap penelitian gitu, Ibu Ika. Jadi tidak cuma satu penelitian saja, ada beberapa roadmap penelitian nanti dibagi-bagi gitu Ibu. Berarti memang Ibu bisa ini ya mengkolaborasikan semuanya. Itu kan kehebatannya bekerja dalam tim yang cukup besar tadi saya lihat dari berbagai universitas juga. Sangat bagus sekali. Jadi saya bisa invite Ibu Ika dan Ibu Widya nanti ya. Karena Monggo. lagi mencari topik yang beririsan untuk riset multidisiplin berikutnya. Mudah-mudahan boleh ya. Oke. Amin ya, semoga Bu. Senang hati Bu Mon. Iya, mudah-mudahan ya. Kemudian ini ada pertanyaannya di chat, mungkin biar cepat. Silakan Ibu. Oh ya, dari Mayori lagi untuk Ibu Monita. Dari pemaparan tadi ada dibahas sedikit tentang self-healing material menggunakan bakteri. Apakah perlakuan self-healing menggunakan bakteri ini juga berlaku untuk beton inovasi seperti geopolimer yang sepenuhnya menggunakan fly ash ataupun POVA? Monggo Bu. Baik, makasih Mayori ya. Jadi untuk
kajian self-healing ini kan kalau menggunakan bakteri, itu dia bakteri yang bisa menghasilkan kalsium presipitasi. Jadi dia itu tadinya dorman, kemudian dia kena air, bereaksi, kemudian bisa menghasilkan kalsium gitu. Nah, sekarang Mayor ini tahu nih dia geopolimer itu tidak menggunakan ini ya, apa namanya 100% Portland cement gitu. Jadi geopolimer itu menggunakan abu terbang, POVA direaksikan, namanya geopolimer itu kalau di bidangnya Bu Ika zeolite itu, tapi zeolite yang tipe lebih keras yang bisa menyatu dengan agregat ya. Kemudian untuk crack geopolimer itu dia lebih fleksibel, jadi kuat tariknya lebih tinggi sehingga crack lebih rendah. Cuma kalau di bakterinya dimasukkan ke dalam kapsul saya kira. Jadi mungkin selama proses geopolimer itu tidak terganggu, nanti begitu sudah ada crack baru dia bereaksi. Tetap crack itu bisa ditutup dengan kalsium, Ibu Mayori. Jadi tidak masalah dengan beton apa saja, hanya jadi teknik mencampurnya pada saat di awal kan tadi kita ingat autonomic healing ya, jadi involuntary kita masukkan dan itu kalau kita masukkan teknik memasukkannya mungkin bakterinya harus ada tempatnya, ada makanannya, ada itu kapsulnya. Nah itu yang kita masukkan bisa di geopolimer. Jadi yang akan dibantu nanti dia menutup crack menggunakan kalsium tadi. Itu saja Bika mungkin. Terima kasih pertanyaannya ya. Terima kasih. Bu. Itu prosesnya seperti slow release itu atau memang dia akan keluar langsung bereaksi, Bu? Atau pelan-pelan akan pecah gitu biasanya? Nah, biasanya kan kalau seperti Bu Widya tadi cerita struktur sudah dibebani ya, kapan-kapan dia kadang overload gitu ya, muncul crack atau ada gempa misalnya, kan muncul retak. Nah, pada saat itu kalau ada air yang masuk atau bahan asing yang masuk, si bakterinya bangun dia, ya, kemudian baru dia bekerja gitu. Setelah ada kondisi yang memungkinkan dia baru bangun ya Bu ya. Ya, dia dorman situasinya waktu dia di mix ke dalam beton tadi. Karena dalam kapsul dia Ibu, ada rumahnya dibuatkan. Tidak ada air, dia tetap gitu. Tapi setelah ada crack, ada air baru oke. Ya, gitu cara kerjanya. Ya. Sip sekali. Jadi Baik, terima menggabungkan kasih. biologi ya dengan kimia. Iya. Ibu termasuk yang paling awal untuk bekerja dengan nanoteknologi untuk beton, Bu? Saya di lihat Indonesia? di Indonesia yang nanoteknologi untuk beton pakai biomass ya. Itu sudah ada di Aceh itu, tapi bukan Unsiah ya. Saya lupa universitasnya. Ibu Widya ingat nggak ya yang Teras Jurnal, universitas apa di Aceh itu? Itu dia yang mengembangkan biomas dari, dia menggunakan abu sekam, Ibu Ika. Kalau saya kan dari POVA. Dan itu dia sudah mulai membuat beton dan seterusnya. Jadi sudah banyak publish juga. Kalau kita baru mempercepat langkah ke sana. Perempuan atau laki-laki, Bu? Peneliti dari Aceh itu. Ibu juga. Ibu perempuan, ibu juga. Oh, Masya Allah. Ibu ini mereka punya geopolymer center di situ. Jadi mereka dari geopolymer dulu, kemudian mereka mulai menggunakan nanosilika ini untuk geopolymer. Kalau saya kan masih beton POVA biasa, belum geopolymer gitu. Baik, terima kasih. Ya. Nah, dapat kita lihat ya peran dan kiprah wanita sebenarnya nggak hanya di dapur, sumur dan kasur gitu ya, yang seperti orang-orang bilang dalam teknologi, bahkan yang cenderung mungkin laki-laki seperti kelaki-lakian gitu ya Bu ya, terlalu maskulin gitu, ternyata bisa juga. Mungkin Bu Widya bisa share sedikit mengenai ini, bagaimana perempuan di teknik sipil. Mungkin dulu bagaimana pemikiran itu muncul, Bu? Mungkin adik-adik di sini, ini sepertinya mungkin ada mahasiswa di sini yang bisa lebih mantap bahwa saya wanita pun ada di teknik itu bisa berkarir ataupun nanti sukses di bidang teknik. Monggo Bu Widya diwakili.
Baik, terima kasih Bu Ika. Wah, ini lebih ke motivasi mungkin ya Ibu. Iya. Bagaimana menumbuhkan semangat bahwa kita perempuan juga kita bisa berkontribusi dalam bidang infrastruktur ya, dalam bidang yang bersifat lebih ke laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi kebetulan di sini banyak adik-adik yang perempuan juga, yang merupakan juga mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, jadi kalau saya dulu itu memang di awal Ibu, ya taunya teknik sipil itu memang tahu bahwa ini banyak pekerjaan laki-laki ya, di sini. Cuman ketika saya masuk ke, teknik sipil, yang saya lakukan adalah saya belajar mencintai. Saya belajar menyenangi semua mata kuliah, bukan semua mata kuliah ya, mungkin ada yang enggak ini juga ya, gitu kan. Tapi saya berusaha, untuk sebentar. Berusaha untuk menyenangi, itu dulu. Nah, kalau misalnya kita sudah punya niat untuk menyenangi, dibarengi dengan doa juga gitu ya, dan kita harus fokus, kita punya tujuan bahwa setelah ini kita punya target apalagi, gitu. Nah, itu. Jadi, kita ketika melangkah, misalnya di jalan itu ada batu, kita ingat tujuan kita apa, seperti itu. Nah, kemudian juga kita perempuan harus benar-benar pintar memilih nih, karena sebenarnya di teknik sipil ini tidak susah dalam mencari pekerjaan kalau saya boleh bilang ya Bu Ika. Jadi kalau kami itu mahasiswa-mahasiswa teknik sipil itu ditunggu oleh praktisi ataupun oleh perusahaan Ibu. Jadi kadang-kadang belum selesai pun ditanyain ya, apalagi kita punya rekan-rekan yang kontraktor, konsultan, mahasiswanya ada nggak yang bisa ikut bekerja? Nah sampai seperti itu kita di teknik sipil. Nah tapi kalau bagi perempuan, nah ini juga saya dulu agak berpikir ya, saya nggak mungkin bekerja di kontraktor misalnya yang notabene seperti apa di lapangan, kita harus siap di lapangan. Nah, tapi kita harus mencari, mungkin ada ini lainnya ya, profesi lain, misalnya seperti kita sekarang itu dosen yang seperti atau sebagai peneliti dan konsultan. Jadi untuk perempuan banyak kok ya, nggak cuman kontraktor yang notabene itu cukup ini untuk laki-laki, tapi banyak kok bidang-bidang lain ya. Kita menjadi peneliti, kita menjadi dosen dan lain sebagainya. Asal kita benar-benar serius gitu ya untuk mendalaminya. Nah, mungkin itu ya Bu dari saya yang baru kepikiran nih saat ini gitu. Jadi tetap semangat Terima berdoa dan kita kasih. harus punya tujuan gitu. Iya. Iya. Jadi tetap semangat gitu ya Bu ya. Kita juga bisa melakukan apa, kalau memang itu jadi cita-cita kita, ya sudah kita harus serius, Iya. punya track record bagus, pasti akan sukses gitu ya Bu ya. Ya, baik, mengingat waktunya juga sudah semakin sore, mungkin kita cukupkan Ibu. Ada satu lagi nih pertanyaan. Mungkin bisa dijawab dengan lebih cepat. Ini untuk Bu Monita, yaitu berdasarkan penjelasan Ibu, apa perbedaan beton nanopartikel dengan beton mortar, geopolimer POVA dari segi workability dan durabilitas? Monggo Bu. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Harriet ya. Jawabannya kalau untuk nanopartikel itu karena ada partikel halus, jadi workability juga berkurang, tapi masih bisa di-set gitu ya. Sedangkan dengan geopolimer itu sudah terkunci oleh 100% tanpa air biasanya, jadi lebih sulit workability-nya. Hanya saja kalau dari segi reaksi itu memang lebih cepat nanti untuk menggunakan nanopartikel, geopolimer akan cepat kalau menggunakan suhu tinggi, sedangkan suhu ruang itu tidak bisa. Jadi begitu perbedaannya. Dan durabilitas juga untuk nanopartikel dia terus ya seperti self-healing, dia akan terus menambah reaksi atau produk-produk ke dalam porinya. Sedangkan kalau untuk geopolimer itu sudah fix di awal, nanti hanya kristal yang tumbuh. Jadi kalau misalnya di awal tidak membuat yang baik, ya mungkin durabilitasnya akan berkurang. Itu aja Bu Ika. Terima kasih banyak Bu Manita. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada dua narasumber kita kali ini dan kepada
para peserta sekalian, ini sudah diingatkan oleh panitia juga bahwasanya dipersilakan untuk mengisi link presensi di chatroom itu ada linknya, sehingga dapat mempermudah panitia dalam menyampaikan sertifikat partisipasi sebagai peserta nantinya. Dimohon mengisi link presensinya. Dan mungkin selanjutnya adalah sesi penyerahan token of appreciation bagi pemateri. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu pemimpin kita di Talk Series, adalah Ibu Ritma Leni. Kepada Bu Leni, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ika. Apakah bisa mendengar suara saya? Jelas, Bu, jelas. Ya, baik. Terima kasih. Ini kami lagi bermasalah dengan koneksi internet. Tadi pagi saya Zoom juga tidak berhasil dengan baik. Ya, baik. Untuk Bu Monita, Olivia, dan Bu Widya, sungguh luar biasa ini perempuan OS Indonesia yang dua ini. Tidak terbayang ya ilmu-ilmu seperti itu juga dipegang gitu oleh ibu-ibu hebat ini. Oke, mudah-mudahan bisa memberi semangat buat kita semua yang hadir di sini dan bermanfaat ilmunya buat kita semua. Untuk itu kami dari OS ingin memberikan ucapan terima kasih pertama kepada Ibu Dr. Monita Olivia. Terima kasih Bu Monita Olivia. Terima kasih, Bu Leni. Ya, ini dari kami dari OS Indonesia. Terima kasih. Sukses dengan terus, senang hati. Ibu. Terima kasih, Bu Leni. Oke. Baik, berikutnya. Oke, untuk Bu Widya Apriani. Oke, terima kasih ya, Bu. Semoga sukses terus juga. Ini dua-duanya dari Riau ya. Terima kasih, Ibu. Tapi sebelumnya nggak kenal ya, pasti ya. Kenalnya setelah di Talk Series ini ya. Dosennya Bu sudah Leni. kenal. Bu Monita adalah dosen dari Bu Widya. Iya, Sebelumnya. mesti kenalnya baru di OSID. Oke. Baik, terakhir untuk moderator kita yang luar biasa juga hari ini, sangat membuat kita tetap ada di sini, Bu Ika Oktavianawati dari Jember ya. Terima Ya, kasih, terima Bu kasih Leni. Bu Ika untuk waktunya setelah memoderatori acara kita hari ini sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu bertiga, terima kasih. Salam hormat dari OS. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Ibu Leni yang telah berkenan memberikan token of appreciation bagi pemateri dan juga saya selaku moderator. Mungkin untuk selanjutnya ada informasi tambahan mengenai Talk Series ke-21 mungkin panitia, apakah ada yang mau di-launching? Oh, belum ada. Berarti ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi mengenai organisasi O sendiri, jika ada ibu-ibu yang tertarik untuk bergabung dengan kami di sini, berikut adalah persyaratannya, dan untuk registration-nya di sini ada linknya, bisa ini ada di chat box-nya, bisa diklik di situ untuk bergabung. Di sini syaratnya hanya merupakan dosen atau peneliti wanita dengan strata pendidikan S2 dan S3 di bidang sains dan sosial humaniora. Jadi pendaftarannya tidak dipungut biaya sepeser pun, begitu juga untuk iuran tahunan anggota tidak ada. Jadi silakan bergabung aja. Di sini kita dapat saling sharing keilmuan dan juga mendapatkan banyak kolega untuk berkolaborasi di riset kita. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan OS, bisa kontak di sini. Ada kontaknya dan juga media sosialnya. Baik, itu. Apa ada lagi panitia yang akan di-share untuk Talk Series tahun depan 2023 di bulan Januari? Apakah ada? Belum. Oh, belum ya. Baik, saya kira cukup itu
untuk kali ini. Mungkin apa ada sesi foto bersama juga, Bu, untuk Ya, ini foto bersama. dokumentasi. Silakan dipimpin mungkin Mbak Eka biasanya. Mbak Eka atau Mbak Ririn, monggo. Bagi semua peserta silakan dihidupkan kameranya supaya dapat diabadikan di sini bersama. Permisi Bu Kak, bisa Bu Ika yang memimpin? Oh gitu. Layar saya kecil. Bisa difotokan tapi Mbak? Atau oke deh saya. Oke, Baik. saya fotokan. Baik, saya pimpin. 1, 2, 3. Kemudian layar yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak bagi seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan kali ini, terutama hingga akhir acara masih tetap setia bersama kami di sini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Ibu Monita dan Ibu Widya atas sharing ilmu pengetahuannya. Dan juga untuk teman-teman panitia di sini yang telah membantu terselenggaranya talk series ini, talk series ke-20 ini. Selaku moderator, saya memohon maaf jika mungkin ada kekurangan saat saya memandu acara talk series kali ini. Sampai jumpa di talk series ke-21, insya Allah tahun depan ya, di bulan Januari. Selamat menyongsong tahun baru dengan berbagai resolusi dan target tahunan yang lebih fantastis bagi ibu-ibu semua di sini. Akhirul kata, saya tutup talk series kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, makasih Bu Terima Leni. kasih Ibu.